Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, selamat datang di pengajian virtual Altu 85 yang pertama ini. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kami persilahkan Ketua Panitia untuk menyampaikan sambutannya. Di Mario, dipersilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Syihabuddin Umar MM, yang terhormat seluruh peserta kajian online Altu 85 dan panitia kecil pengajian virtual Altu 85 yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita semua diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani, sehingga dapat berkumpul di tempat kajian online Altu 85 yang insya Allah penuh barokah ini. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita semua diberikan kesehatan. Semoga doa kita semoga pandemi segera berakhir. Dan untuk teman-teman yang saat ini tidak dapat mengikuti kajian online karena sakit atau berhalangan karena satu hal dan lain sebagainya, semoga Allah berikan kesembuhan, berikan rahmat, hidayah, berkah, dan berikan kekuatan, perlindungan. Dan di kesempatan kajian online 85 yang akan datang, insya Allah kita dapat berkumpul kembali. Kami selaku panitia sangat berterima kasih kepada semua pihak dan segenap panitia inti yang telah berusaha dengan sebaik mungkin dan membantu dalam menyelenggarakan acara pengajian ini. Amin, Allahumma amin. Teman-teman, saat ini kita seluruh dunia termasuk negara kita sedang dilanda pandemi COVID. Dan ini dampaknya sangat-sangat luar biasa. Sebagai umat Islam tentu kita kembalikan lagi segala sesuatunya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia. Untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala di saat pandemi ini, momen yang tepat kita adakan kajian online atau pengajian virtual Altu 85. Dengan demikian kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu maka kajian kali ini dengan tema bersama kesulitan ada kemudahan oleh Ustadz Syihabuddin Umar MM. Atas nama Ketua Panitia Pengajian Virtual Altu 85, kami berharap semoga pengetahuan agama kita di sisa usia kita ini nanti benar-benar dapat dihayati oleh kita semua untuk selanjutnya dapat diamalkan sesuai dengan tuntutan yang telah diajarkan. Semoga bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan fasilitas dari kami tim pengajian virtual Altu 85. Baiklah, kami atas nama penyelenggara mohon maaf jika dalam pelaksanaan kajian online Altu 85 ini terdapat banyak kekurangan. Kritik dan saran yang membangun sangat terbuka bagi kami untuk kedepannya agar lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon saya dimaafkan apabila saya ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza ataw ala wadin namli qalat namlatu ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la ya'taminnakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Bismillahirrahmanirrahim.
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, Muhammad, dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu, yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Itu tadi pembacaan ayat suci Al-Quran surat An-Naml ayat 18, surat Ar-Rum ayat 41 dan surat Al-Insyirah. Kita beranjak kepada inti dari acara pengajian atau ceramah tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Shihabuddin Umar MM. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin syarafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah sekalian, terutama para ketua, bagaimana kita dengar tadi ada Mas Ari dan juga ada Bapak Ibu Qori dan Qoriah serta segenap pengurus, Mas Mario. Mudah-mudahan kita semua keluarga besar, khususnya alumni SMA 7, SMA Negeri 7, Angkatan 85, dan segenap keluarga kita, semoga mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Kita sama-sama bersyukur pada Allah atas segala macam nikmat iman, Islam, sehat badan, waktu luang, termasuk kesempatan jumpa ini sesama alumni. Tentu Bapak Ibu kangen kan? Sudah berapa puluh tahun kan? Inilah nikmat yang patut kita syukuri. Lebih dari itu, bahwasanya saat ini kita masih hidup berada di alam dunia. Ini satu nikmat penting yang patut kita syukuri. Karena dengan demikian kita punya kesempatan untuk menyiapkan bekal, menutup ketertinggalan, mengejar kekurangan, dan seterusnya. Bagaimana disampaikan, atau juga kita merasakan sampai detik ini, bahwasanya hidup dalam dunia ini pasti dilengkapi dengan ujian. Siapapun manusia itu. Meskipun para nabi, Rasulullah sendiri yang menjelaskan, asyaddun nasu bala'an al-anbiya, summas solihun, summal amsalu fal amsal. Bahwa manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi.
kemudian di bawah derajat kenabian orang-orang soleh, terus berikutnya di bawah orang-orang soleh. Nah, maka dari itu bagi orang beriman bukanlah suatu hal yang mengherankan ketika hidup di dunia ini dihadapkan dengan ujian. Maka yang terpenting adalah bagaimana menghadapi ujian itu sendiri. Sesuai yang sudah kita ketahui bersama bahwa bahasan kita adalah beserta kesulitan ada kemudahan. Ini kalimat motivasi bagi orang beriman. Sesuai dengan yang dibacakan tadi, surah Al-Insyirah atau disebut surah Alam Nashrah, yaitu surah yang ke-94, khususnya ayat 5 dan 6. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalam bahasa Arab, kesulitan disebut dengan usrun. Kalau dirinci hurufnya ain, sin, sama ra. Usrun artinya sulit. Bahasa Inggrisnya difficult. Lawannya yusrun dengan huruf ya, sin, dan ra. Yusrun artinya mudah, easy. Nah, ini pun kita dapat pelajaran bahwa di antara keadilan Allah menciptakan segala sesuatu umumnya berpasang-pasangan. Ada sebagian yang tunggal, tapi umumnya berpasang-pasangan. Termasuk yang kita bahas ini. Tidak mungkin seorang hidup di dunia selalu kesulitan. Pasti ada saatnya dia mendapat kemudahan. Nah, inilah barangkali yang kita bahas, sekedar mengingatkan, bekal menghadapi pandemi yang belum diketahui sampai kapan usai, bahwa beserta kesulitan ada kemudahan. Kita baca ayatnya, surah Al-Insyirah, surah 94, ayat 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusra. Lalu ayat ke-6 ditekankan lagi, inna ma'al usri yusra. Artinya, maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Ditekankan lagi stressing ayat selanjutnya, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Itu janji Allah. Rasulullah pun pernah menjelaskan dalam sebuah hadis sahih. Apa kata Rasulullah? Lan yaghliba usrun yusraini. Tidak akan mungkin satu kesulitan dikalahkan dengan dua kemudahan. Kan usrun sulit, yusrun mudah. Jadi tidak akan mungkin tuh satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan. Berarti Allah lebih banyak menyediakan kemudahan. Dua kesulitan cuma satu. Rasulullah mengulang kembali sabdanya, lan yaghliba usrun yusraini. Tidak akan mungkin satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan. Lalu Rasulullah menyambung sabdanya sesuai dengan surah tadi, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Jadi inilah barangkali yang perlu kita tanamkan selaku orang beriman. Betul sulit, berat, pedih, prihatin, sudah banyak korban, baik dari sisi kesehatan, finansial, dan lain-lain sebagainya. Tapi ingat selaku orang beriman, maka sekali-kali tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak zalim, tapi manusialah kebanyakan yang berbuat zalim. Tadi dibacakan oleh qori kita itu, dan juga syari tilawahnya oleh qori'ah kita. Surah Ar-Rum kan, yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di bumi. Itu kebanyakan karena sebab manusia, ulah manusia itu. Nah, maka dari itu introspeksilah. Tidak perlu kita menuding pihak mana yang bersalah. Nah, lebih baik kita introspeksi diri. Bahwa ini adalah kenyataan hidup. Kita hidup di alam dunia. Beruntung di awal tadi kita singgung. Karena kita masih hidup. Tapi sadarlah, siapapun hidup di dunia pasti akan menghadapi ujian. Ujian digolongkan dua. Kalau menurut bahasa Al-Quran, ujian sering disebut dengan kata fitnah. Coba kita tengok surah Al-Anbiya misalnya, yaitu surah ke-21 ayat 35. Surah 21 ayat 35. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Itu harga pasti itu, harga mati itu. Gak ada orang bernyawa itu, makhluk bernyawa pasti hidup selama-lamanya. Tidak, pasti ada masanya. Limited, terbatas, pasti mati. Lalu apa sambungan surah Al-Anbiya ayat 35 tadi? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan akan kami timpakan, kata Allah, kepada kalian ujian yang buruk dikenal dengan musibah,
dan ujian yang baik disebut dengan nikmat. Jadi ujian itu dua, keburukan, musibah, kebaikan, nikmat. Sebagai sebenar-benar cobaan, fitnah, wa ilaina turja'un. Dan hanya kepada kami, kata Allah, kalian semua akan dikembalikan. Nah, ketika menghadapi ujian yang buruk, yang disebut dengan musibah, seperti yang kita hadapi saat ini, maka semua pihak harusnya bijak, terutama memotivasi diri sendiri. Dari sisi apa? Betul, ketika menghadapi ujian, musibah yang buruk, berat, tapi yakinlah di balik kesulitan ada kemudahan. Tapi sayangnya sebagian masih ragu atau tidak tahu cara menggapai kemudahan itu. Padahal banyak jalan. Nah, sebelum itu kita kembali tadi. Surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Para ulama telah menjelaskan, terutama di bidang tafsir. Nanti bisa dicek di kitab tafsir tentang surah Al-Insyirah tadi. Sulit dalam bahasa Arab, usrun. Mudah, yusrun. Sedikit menyinggung grammar bahasa Arab. Bila mana kata benda diawali dengan alif lam, maka berarti benda itu limited, terbatas. Istilahnya isim ma'rifah. Coba tengok surah Al-Insyirah tadi, kata para ulama. Fa inna ma'al usri. Kata sulit, usrun, ditulis dalam ayat tadi diawali dengan alif lam, bukan? Al-usri. Berarti kesulitan itu terbatas, limited. Fa inna ma'al usri yusra. Sementara kata mudah, yusrun, ditulis dalam bentuk isim nakirah. Kata benda yang tidak diawali dengan alif lam atau di ujungnya dengan tanwin, itu tandanya benda itu unlimited, tidak terbatas. Maka kesimpulannya bahwa kesulitan itu terbatas, sementara kemudahan itu tidak terbatas. Shadaqa Rasulullah. Maka benarlah sabda Nabi yang tadi saya kutip, lan yaghliba usrun yusrain. Tidak akan bisa satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan. Nah, inilah bekal sederhana bagi orang yang beriman menghadapi pandemi ini. Yakinlah Allah Maha Adil. Kalaupun banyak pihak yang merasa tidak kuat, mengapa tidak mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebagian alhamdulillah sering berdoa mengutip firman Allah surah Al-Baqarah bagian terakhir ayat 286. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Tuhan kami, jangan kau timpakan pada kami apa yang tidak kami sanggup menanggung. Tapi berupaya dulu dong. Usaha dulu optimal, baru tawakal. Jangan belum apa-apa sudah keluh kesah. Dan inilah barangkali salah satu sebab utama mengapa orang banyak berkeluh kesah, tidak meyakini bahwa beserta kesulitan ada kemudahan, karena umumnya mereka berprasangka buruk kepada Allah. Betul, ada kebaikan, ada keburukan. Dan betul juga, baik dan buruk Allah yang menciptakan. Ketika Allah menciptakan keburukan, seperti musibah atau pandemi yang sedang kita hadapi ini, tidak boleh siapapun berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi menuding Allah zalim. Nah, hal-hal seperti ini umumnya diucap, dirasakan oleh orang-orang yang apa? Sudah punya planning berubah total. Bapak Ibu bayangkan, ada pernikahan yang batal, ada bisnis yang cancel, semua acara buyar gara-gara pandemi. Betul itu dampak, tapi tidak boleh siapapun berprasangka buruk kepada Allah. Kita lihat ayat yang lain, misalnya surah Yunus, yaitu surah yang ke-10 ayat 44. Inilah bantahan bagi orang yang suka keluh kesah menghadapi ujian, merasa sulit, merasa tidak ada kemudahan, bahkan menuding Allah zalim. Maka di dalam surah Yunus, surah ke-10 ayat 44, Allah menegaskan, Innallaha la yazlimun nasa syai'an, walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Artinya, sesungguhnya Allah tidak menzolimi manusia sedikit pun, meski kita ditimpa dengan pandemi ini. Bukan kezaliman. Tetapi manusia itulah menzolimi dirinya sendiri. Dalam bentuk apa? Sikap menghadapi musibah itu. Nah, maka dari itu rubah. Para ahli menyebutkan itu mindset. Rubah pola pikir kita. Tidak boleh su'uzon.
prasangka buruk. Bahkan sebaliknya diperintahkan kita wajib husnuzon walaupun keburukan yang sedang kita hadapi. Karena beserta kesulitan ada kemudahan. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, Ana inda zonni abdi bi. Kata Allah, sesungguhnya aku mengikuti persangkaan hambaku terhadap aku. Walaupun dia menghadapi keburukan, kalau dia bersikap optimis, mengharap kebaikan, maka kebaikan yang akan didapati. Tapi kalau sebaliknya, itulah yang akan dia tanggung. Nah, maka dari itu, mindset kita rubah. Bahwa beserta kesulitan walaupun berat, pasti ada kemudahan. Dan memang dunia ini ladang ujian bagi siapapun. Rasulullah SAW juga pernah menjelaskan dalam sebuah hadis singkat, Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Bahwa dunia ini bagaikan penjara bagi orang beriman. Ini sebuah analog. Bahwasanya siapa saja pasti akan menghadapi ujian. Wa jannatul kafir. Sebaliknya dunia bagi orang-orang kafir yang ingkar itu bagaikan surga. Kita selaku orang beriman tentu meyakini betul ini alam kedua, alam dunia, alam nyata yang limited pasti dihadapkan dengan berbagai macam ujian. Kuncinya pertama, ketika menghadapi ujian yang buruk maka bersabarlah. Sebaliknya ketika menghadapi ujian yang baik bersyukurlah. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala pernah memberi resep singkat. Mas, Mbak, semua pengen bahagia kan? Pengen bahagia bukan? Semua manusia normal pengen bahagia, maka selaku orang beriman kembali saja kepada pedoman utama Al-Quran, As-Sunnah, penjelasan para ulama. Nah, saya kutipkan Imam Ibnu Qayyim bahwa siapa saja yang ingin menggapai kebahagiaan hidup di dunia, terutama juga di akhirat kelak, yang pertama bersyukurlah ketika mendapat nikmat seperti ini. Kita berkumpul sesama teman-teman alumni SMA 7 angkatan 85 walaupun secara virtual ya Mas Mbak. Ini nikmat yang langka. Kemudian yang kedua, bersabarlah ketika menghadapi ujian seperti pandemi ini loh. Berat, saya berat, Mbak Mas juga berat, semua berat. Bahkan ada istilah karena dampak pandemi ini umumnya sekarang itu mantap makan tabungan. Karena nggak ada sumber lagi, ada yang mindset, makan aset, likuidasi aset untuk membiayai penghidupan. Jadi syukur lalu sabar. Kemudian yang ketiga jangan lupa taubat. Kita ini kan angkatan 85. Berarti rata-rata usianya berapa Mas Mbak? Nah, usia angkatan kita ini kan namanya oversek ya Bu ya. Oversek kan di atas gocap itu. Sementara Rasulullah pernah menggambarkan rata-rata average umur umat itu berapa sih? Amar ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu zalik. Umur umatku rata-rata intervalnya 60 sampai 70 tahun. Berarti kalau sekarang kita 50-an, ambillah 55 menuju 60, saldo berapa? Saldo berapa itu? Tapi beruntunglah kita masih hidup, mau bertobat, mau menyiapkan bekal. Tanpa terpapar COVID, kalau ajal tiba mati juga. Masalahnya setelah itu apa gitu loh. Ingat, ketika ajal tiba siapapun, ada dua alam berikut yang kita akan lalui bersama. Alam ketiga, alam kubur. Begitu kiamat tiba, alam terakhir, alam keempat, alam akhirat. Kita bersyukur selaku orang beriman yang masih mau mendengarkan nasihat agama, dapat masukan dari teman-teman yang baik. Kita sering berdoa, minta kebaikan itu. Surah Al-Baqarah ayat 201 kan sering kita minta itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu tercantum surah Al-Baqarah ayat 201. Wahai Tuhan kami, berikan pada kami kebaikan di dunia dan berikan juga kebaikan kami di akhirat nanti. Hindari kami dari siksa neraka. Karena di akhirat nanti setelah proses dahsyat dan panjang disediakan dua tempat, surga dan neraka. Tentu kita sepakat, kita menghendaki masuk ke dalam surga, terhindar dari neraka. Tapi sekarang saatnya rupa mindset kita, kembali bahasan pokok, beserta kesulitan ada kemudahan. Barangkali ini sisa waktu kita gunakan untuk berdiskusi atau ngobrol lah yang ringan. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Wallahu ta'ala alam. Saya kembalikan kepada host kita. Terima kasih. Kita telah sama-sama mendengarkan ceramah tausiah dari Pak Ustadz Syihabuddin Umar SEMM, yang intinya dalam
kesulitan, ada kemudahan. Maka kepada para peserta dipersilahkan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Mau nanya, sholat yang ikhlas itu gimana? Apa yang sholat yang karena Allah Ta'ala itu gimana caranya? Mas Roni dari Batam ini yang telah menyampaikan pertanyaan tentang sholat yang ikhlas. Ketahuilah bahwasanya bukan hanya sholat, ibadah apapun, sholat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya, termasuk saat ini kita mendengarkan nasihat agama pengajian. Kalau ingin tergolong amalun soleh, yaitu amal baik yang berpotensi diganjar pahala, maka syarat pertamanya adalah ikhlas, karena Allah semata. Kemudian yang kedua, mutaba'ah, supaya ikuti tuntunan Rasulullah SAW. Sekarang kita fokuskan syarat yang pertama, ikhlas, khususnya ketika sholat. Ikhlas bahasa Arab, sedianya artinya itu murni. Maka tidak ada orang, ya, tidak boleh orang yang mencampuri di dalam hatinya ketika beribadah. Jadi semata-mata karena Allah. Bila mana orang beribadah apapun namanya, tapi di dalam hatinya itu punya niatan yang lain, tentunya itu akan didiskualifikasi. Ibadah yang tidak ikhlas menyangkut masalah hati itu adalah riya. Walaupun zohirnya nampak di hadapan manusia lain itu dia berbuat ibadah, tapi kalau ibadah hatinya itu tidak ikhlas, makanya Rasulullah pernah bersabda, Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghari. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan bagi kalian adalah syirik yang kecil. Jadi syirik itu ada dua, syirkul akbar, syirkul asghar. Dua-duanya berpotensi dosa. Nah, yang Rasulullah khawatirkan ini masalah keikhlasan. Pakai istilah syirik yang kecil. Lalu sahabat bertanya, wa masyirkul asghari ya Rasulullah? Apa yang dimaksud syirik kecil? Qala, Rasulullah menjawab, ar-riya. Itu berbuat karena ingin dilihat pihak lain, ingin mendapat pujian orang lain. Mungkin kalau bahasa sekarang, pencitraannya, Mas. Nah, itu tidak dibenarkan. Nah, jadi berupayalah seikhlas mungkin. Ya, satu sama lain berbeda kadarnya. Dan Allah Maha Adil akan mengganjar sesuai dengan kemampuannya. Terus bagaimana upaya kita supaya menaikkan keikhlasan kita ketika beribadah, khususnya sholat? Boleh digunakan resep yang lain sesuai dengan sabda Nabi. Jamaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah pernah bersabda, ini resep sholat khusyuk, supaya termasuk pertanyaan Bang Mas Roni tadi, ikhlas. Apa kata Rasulullah? Apabila kumtum ila sholati, apabila kalian berdiri tegak untuk sholat, fasolli sholata muwadda'in, maka sholatlah kalian seperti orang yang mau berpisah. Nah, jadi resep keikhlasan, ketika sholat ingat mati. Bagaimana mungkin ikhlas ketika sholat ingatnya pulsa, ingatnya saldo rekening, ingatnya urusan dunia. Maka Imam Ibnu Qayyim pun pernah menjelaskan tuh dalam hadis yang sahih bahwa kadang-kadang seseorang melaksanakan sholat tapi dapat pahalanya itu sepersekian, ya sesuai dengan kekhusyuannya tadi, keikhlasannya tadi. Jadi bisa disimpulkan adalah kalau ingin sholat khusyuk yaitu ikhlas, upayakanlah bahwa semua itu semata-mata kita mengharap keridhaan Allah, mengharap pahala, mengharap surganya, tidak mengharap pujian orang lain. Lalu yang juga menopang adalah sering-seringlah mengingat mati. Mudah-mudahan syirik-syirik kecil itu akan bisa kita eliminir. Barangkali itu Mas Rani, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau nanya, ketika kita dapat musibah, apakah itu ujian, cobaan, atau apa ya? Musibah itu aja, bagaimana kita supaya ikhlas ya? Terima kasih. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian, terutama Mbak Tri yang telah menyodorkan pertanyaan tentang musibah yang dihadapi. Ketahuilah bahwasanya musibah itu ujian yang buruk. Kalau ujian yang baik kan nikmat. Supaya selamat sabar. Walaupun ujian yang dihadapi buruk, siapapun tidak boleh berprasangka buruk kepada zat yang maha kuasa yang menciptakan keburukan itu. Nah, pertanyaan Mbak Tri adalah, apakah musibah yang dihadapi seseorang itu tergolong apa? Azabkah
atau peringatankah? Nah, para ulama banyak di literatur menjelaskan bagi orang beriman musibah apapun itu namanya itu adalah peringatan supaya dia beristighfar, menyiapkan diri, tidak melakukan kesalahan dan seterusnya. Tapi bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah, orang-orang yang bermaksiat, maka musibah itu tergolong azab baginya. Siksaan sebagai balasan dari perbuatannya sendiri. Nah, kita selaku orang beriman, ya hendaknya introspeksi. Baca hadis Nabi di bab sabar, ada di kitab hadis Riyadhus Shalihin, mudah-mudahan Batri teman-teman punya itu, bab sabar itu. Rasulullah menjelaskan sikap orang beriman ketika diberi ujian yang buruk, musibah yang paling ringan, tertusuk tangannya itu dengan duri. Itu sarana pengguguran dosa bagi. Itulah makanya jadi peringatan. Kalau sabar, kita dapat amnesti itu, pengguguran dosa-dosa kecil. Nah, maka janganlah sesuatu itu dianalisis tanpa dasar, pakainya perasaan. Jadi, siapapun menghadapi ujian, ya sudah tanggapi secara positif. Ini peringatan bagi kami. Termasuk yang kita hadapi ini bukan azab. Kecuali bagi orang-orang yang maksiat itu durhaka. Mungkin azab bagi mereka. Mudah-mudahan kita tidak yang masuk golongan sana, karena kita kan mengaku beriman. Baik, Rasulullah pernah bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh mengherankan sikap orang beriman. Mudah-mudahan kita masuk. Inna amrohu kullahu lahu khairun. Semua urusan, semua kenyataan yang dihadapi disikapi dengan positif, dianggap baik, walaupun berat loh seperti ini pandemi. Tapi itu mindsetnya itu yang penting. Udah dianggap baik saja. Walaysa dzalika lihadin illa lil mu'min. Sikap seperti ini tidak dimiliki kecuali oleh orang beriman. Jadi selain orang beriman nggak mungkin punya sikap ini. Mindset yang benar sesuai tuntunan itu Al-Quran dan As-Sunnah. Apa kata Rasulullah? In asobat usarra'u syakara fakana khairan lahu. Ketika dia mendapat ujian yang baik yaitu nikmat, dia bersyukur, maka dampaknya akan baik bagi diri. Sebaliknya wa in asobat udarra'u sabara fakana khairan lahu. Tatkala dia menghadapi ujian yang buruk yaitu musibah, dia bersabar, maka akan baik bagi diri. Jadi seperti itu hendaknya orang beriman. Maka ujian, musibah yang dihadapi bagi orang beriman itu sebuah peringatan dan sarana pengguguran dosa kalau bersabar. Tapi bagi orang durhaka itu azab siksaan Allah. Itu baru di dunia. Kalau nggak tobat bagaimana nanti di akhirat? Mudah-mudahan kita tergolong orang yang sabar. Tapi syarat sabar tahu Mbak Tri? Bahwa sabar secara bahasa Arab itu artinya al-man'u, menahan atau mencegah. Itu asalnya itu. Maka dari itu kalau ingin menjadi orang yang sabar itu syaratnya 3 itu. Menghadapi pandemi, menghadapi ujian apa saja itu. Kalau ingin sabar penuhi 3 syarat. 1, menahan ini. Di dalam hatinya itu. Apa? Menahan jiwa dari menolak takdir. Bapak Ibu, pandemi ini takdir bukan? COVID-19 takdir bukan? Takdir, Pak. Iya kan, bukan ulah orang-orang tertentu. Nah, itu nggak tahu itu kalau ditarik ke sana itu makanya jadi pening sendiri. Kan tanpa kena COVID juga mati kok. Ketika mati masuk alam kubur dapat ujian lagi pertanyaan 3 itu. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Benar kan? Jadi jangan dianggap enjoy aja itu. Semua proses menghadapi ujian, nah, termasuk waktu di alam dunia ini. Kalau ingin sabar, maka nih nggak boleh menolak takdir. Kecuali yang bisa dirubah, hadapi. Seperti pandemi bisa dirubah. Kalau berpikiran positif. Mas Mbak, silakan update itu berita. Dari semua negara di belahan dunia ini, kalau yang paling banyak kan Amerika itu. Bahkan presidennya aja terpapar itu. Si Donald Trump itu kan katanya kena ya. Ya memang warga yang paling banyak terpapar, klasemen sementara kan Amerika. 2 Brazil, 3 India kan. Ya, tapi tahu nggak kita? Ada sekian negara itu yang justru sama sekali nihil itu. Nggak ada yang terpapar. Itu buktinya kan positif masih ada itu. Itu Allah Maha Adil. Kenapa kita nggak belajar? Dan qadarullah, beberapa negara itu yang warga negaranya hampir tidak ada yang terserang COVID, umumnya wanita, Ibu, Batri. Sebut aja Taiwan, Jerman, benar kan? Swiss, dan negara-negara lainnya.
Nah, jadi kalau ingin sabar, nih tahan jiwa dari menolak takdir. Inilah ketetapan Allah. Kalau masih dirubah, berupayalah optimal. Apa upaya kita merubah takdir ini? Ya, jaga dong kesehatan, ikuti aturan, jaga jarak. Kan seperti itu kan? Selebihnya tawakal. Jangan malah menentang melawan. Yang kedua, tahan lisan dari ucapan yang terlarang. Kalau ingin jadi orang sabar, syarat keduanya itu materi tahan lisan. Maksudnya, karena ada orang yang tidak sabar menghadapi ujian itu mulutnya protes itu. Kenapa begini? Kenapa begitu? Aku tak sanggup lagi. Mengapa terjadi pada diriku? Kan gitu kan? Aku tak percaya kau telah tiada. Itu zaman-zaman kelas berapa itu Mbak? Itu kan nggak boleh itu. Iya. Kan kita seangkatan 85 kan? Cuma beda sekolah aja itu. Nah, jadi maksud saya itu mempertanyakan kehendak Allah haram itu. Apa ada di antara kita bertanya selaku orang beriman, ya Allah kenapa COVID gitu? Nggak boleh. Kan tadi dibacakan itu surah An-Naml tentang kisah Nabi Yusuf ya, nanti tanya Koreanya itu. Mbak sahabat tadi itu. Berarti ini ya, itu. Nabi Sulaiman ketika diuji hadza min fadli rabbi. Ketika dapat nikmat itu, awas, inilah karunia yang Allah berikan kepadaku. Liyabluwani, untuk menguji aku. Aashkuru am akfur, apakah aku bersyukur atau aku kufur nikmat. Kalau juga menghadapi ujian yang buruk, gunakan lisan, baca istirja. Surah Al-Baqarah ayat 156. Istirja, tapi sayangnya jarang kita dengar ya Mas Ari. Dapat berita bahwa grafik naik, ada yang terpapar, jarang membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena sebagian menganggap itu kalimat kematian. Salah. Itu kalimat yang keluar ketika menghadapi ujian. Musibah itu tidak melulu kematian. Hilang barang musibah bukan? Bisnis gagal musibah bukan? Ya baca istirja. Nah, yang kemudian 3 terakhir. Kalau ingin menjadi orang sabar, tahan diri dari melukai anggota badan. Karena masih banyak manusia ketika diberi ujian, itu ekspresi menolaknya itu dengan melukai anggota badan. Bahasa syariatnya itu niyahah, meratap, haram hukumnya. Ada yang menampar pipi, menarik rambut, merobek baju, membenturkan kepala ke dinding, gitu ya Bapak Ibu. Bahkan ada yang ekstrim, tergoda oleh bujuk rayu syaitan, bunuh diri, haram hukum. Kita prihatin baca berita berapa bulan yang lalu, pasien-pasien COVID ada yang nggak sabar loncat dari rumah sakit bunuh diri, haram. Barangkali seperti itu Mbak Tri, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Semoga kita tergolong orang yang benar-benar sabar. Wallahu ta'ala. Doa bersama yang akan dipimpin oleh Pak Ustadz. Waktu dan tempat dipersilahkan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Bapak Ibu jamaah sekalian, peserta kajian khususnya keluarga besar, alumni SMA 7 Angkatan 85. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat kesehatan, yang sakit disembuhkan, yang sulit dimudahkan, yang kurang dicukupkan. Mudah-mudahan kita semua bersabar. Dan kalaupun ajal tiba, semoga kita semua mati dalam husnul khotimah. Maka kita mohon pada Allah, semoga diijabah permintaan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa akhiru da'wana
Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu pengumuman infak yang terkumpul. Baik. Adapun jumlah sekaligus ya, saya umumkan jumlah per hari ini sampai hari ini adalah totalnya 2.575.000. Alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman yang berpartisipasi untuk acara ini. Demikian Pak Ari. Maka dipersilakan untuk saran dan kritiknya. Bismillah. Jadi untuk seminggu sekali ini kita bisa manfaatin. Saya mengajukan usulan program yang mana program itu adalah hafalan Quran dengan metode percepatan untuk hal itu. Jadi metode ini yang pernah kita lakukan di pesantren kita. Yang kedua juga ini dilakukan oleh beberapa orang-orang yang usianya jauh di atas kita, 60 sampai 70 tahun. Dan alhamdulillah itu mereka bisa, karena Ustadz ini mempunyai satu metode untuk penghafalan Quran. Nah, mohon maaf sebelumnya saya tidak mengajari Anda untuk ngaji, saya tidak mengajari Anda untuk baca Quran, tidak. Tetapi tadi kalau kita dengar ceramahnya Ustadz, satu hal yang kita bawa pulang itu tidak lain adalah amal ibadah. Kalau mau real, harta tidak akan dibawa. Tapi apa yang di kepala kita, itu kalau kita hafal Quran, berarti ini tidak akan di-crop untuk hal ini. Dan itu yang dihormati. Karena nanti pertanyaannya adalah, di alam barzah itu, apa kitabmu? Jadi korelasi itu yang saya anggap itu sangat bermanfaat. Nah, insya Allah nanti saya berhubungan dengan panitia, nanti kita atur lagi caranya bagaimana atau tekniknya bagaimana. Saya akan usul, saya ikut diskusi dengan panitia untuk hal ini. Jadi sehingga pada saat kita katakan kelar dengan Google Meet ini selama 1 tahun, itu sudah ada yang terrealisasi, mungkin hafal 1, 2, atau 3 juz. Tapi paling tidak kita hafal pada usia ini. Yang kedua, pemanfaatan ini kita kan tidak jauh lagi nanti kita punya cucu. Mungkin udah ada yang punya cucu. Ya kan, kita bisa membantu cucu kita mempunyai amal ibadah untuk kita. Jadi bukan bantu ngaji untuk hal seperti itu. Jadi kita meninggalkan amal ibadah, yaitu apa? Yang pastinya adalah Al-Quran selain yang lain. Saya rasa itu aja. Nanti metodenya juga akan kita bantu. Mungkin nanti biar ustadznya menerangkan dulu. Karena saya lihat, saya mengalami sendiri di sini selama dengan anak-anak pesantren, itu ada metode. Jadi bukan karena kita udah tua bisa atau tidak. Ini hanyalah intinya kemauan atau tidak. Gitu. Ya, saya rasa cukup itu usul saya, Kang Ari, Kang Mario. Silakan dilanjut. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya cuma sedikit terganggu dengan saat-saat mute-nya itu ya, karena rasanya biasanya kalau pengajian kita hadir memang beda dengan virtual ya. Cuma mungkin ada saat pada waktu mungkin Ustadz baca doa kita di unmute semua sehingga kita bisa mengaminkan doa gitu loh. Kadang-kadang kita sudah unmute kemudian di mute lagi sama panitia. Jadi kita mau amin, mau insya Allah gitu istilahnya ada ada respon dari kita. Nggak bisa sama sekali gitu. Bisa sih kita maksudnya untuk kita sendiri, tapi kadang-kadang kalau ada respon gitu lebih semangat jadinya. Itu aja, terima kasih. Terima kasih yang telah memberikan saran dan kritik.